Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Apa kabar adik-adik di rumah? Kembali kita bertemu lagi di acara Kisah Teladan Anak Muslim. Alhamdulillah adik-adik, di pagi hari yang cerah ini kita kembali bersuah dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan masih pada kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, adik-adik di rumah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kalian, senantiasa memberi kalian nikmat kesehatan, nikmat afiat, dan yang terutama adalah adik-adik nikmat Islam dan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa adik-adik senantiasa rajin untuk melakukan amalan-amalan soleh seperti sholat, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Nah, adik-adik di rumah, dimanapun kalian berada, selanjutnya adik-adik, Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam itu dari tanah liat yang kering dan lumpur hitam. Nah, Allah Subhanahu wa taala dari satu genggam tanah yang diambil dari seluruh penjuru bumi adik-adik. Ya. Maka dari situlah lahirlah anak keturunan Adam sesuai dengan warna-warni tanah yang ada. Nah, sebagaimana kita ketahui adik-adik, di dunia ini tanah itu berbeda-beda jenisnya. Ya. Demikian juga warnanya. Nah, demikian juga anak keturunan Adam adik-adik, karena asalnya dari tanah, maka keturunan Nabi Adam alaihissalam ya, ada yang kulitnya berwarna putih, ada yang kulitnya berwarna merah, dan ada yang hitam. Ada pula di antara mereka yang warnanya antara warna itu semua. Oleh karena itu adik-adik, kita tidak boleh menganggap remeh ya, atau mencemooh ya, atau mengejek teman-teman kita yang mungkin ada yang warna kulitnya putih atau hitam ya, atau merah atau kemerah-merahan dan seterusnya ya. Karena itu semua adalah hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita jangan ya mengledek atau mencemooh atau menjelek-jelekkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka juga adalah manusia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, dan itu semua merupakan anak keturunan Adam alaihi salam. Nah, di antara mereka pula adik-adik ada yang bersifat baik ya, ada yang sifatnya buruk ya atau jelek, ada yang sifatnya kelakuannya ya mungkin dari tutur katanya itu halus, lemah lembut ya, dan juga ada yang kasar ya, ada yang kasar, dan ada juga yang pertengahan ya, antara halus dan kasar ya, maksudnya ada yang lemah lembut ya, ada yang keras wataknya, dan ada yang pertengahan ya, artinya dia kadang lembut dan juga kadang kasar. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah dimanapun kalian berada. Nah, Nabi Adam alaihissalam adik-adik itu diciptakan di hari Jumat. Demikian pula nanti adik-adik Nabi Adam itu akan dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat. Dan Nabi Adam dikeluarkan di surga itu ya, dikeluarkan dari surga pada hari Jumat pula. Dan ingat adik-adik, di hari Jumat adalah hari yang paling baik. Nah,
Hari Jumat adalah hari yang paling baik. Nah, jadi adik-adik rahimani wa rahimakumullah, kelak juga nanti tegaknya hari kiamat di hari Jumat. Nah, begitu mulianya Masya Allah hari ini, yaitu hari Jumat ya yang dimaksud ya pada hari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, anak-anakku, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, jadi kelanjutan kisahnya, setelah jasad Nabi Adam alaihissalam diciptakan tersebut, maka Allah pun membiarkan. Nah, tahukah adik-adik bahwasanya ketika jasad Nabi Adam alaihissalam itu Allah biarkan sekehendaknya, ternyata adik-adik iblis mulai beraksi. Ternyata iblis pada saat itu ya dia memulai untuk mengitari jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Ya. Jadi iblis ini dia mengitari jasad Nabi Adam alaihissalam, dan ternyata adik-adik iblis mendapati bagian dalam jasad itu berupa ronggah, ya, berupa ronggah, atau dalam jasad itu beronggah, sehingga iblis itu tahu betul adik-adik bahwa makhluk yakni manusia yang baru Allah ciptakan ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam, tidak akan mampu untuk menguasai dirinya dan akan tertahan oleh nafsu syahwatnya. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah dimanapun kalian berada, jadi setelah selesai penciptaan jasad Nabi Adam alaihissalam, maka ditiuplah ruh ke dalam jasad tersebut. Sehingga kita sudah sampaikan di pertemuan di episode yang lalu, bahwasanya setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad Nabi Adam, maka ia pun mulai bergerak, berdiri kokoh dan bergerak kehendaknya dan sesuai dengan pikirannya. Nah, ketika ruh sampai ke bagian kepala adik-adik, Nabi Adam pun bersin adik-adik dan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala adik-adik membalasnya dengan mengatakan Yarhamkallah. Nah, yang artinya semoga Allah merahmatimu. Nah, adik-adik, di dalam peristiwa ini maka kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran kepada kita, ya, memberikan contoh kepada kita, ya, ketika kita bersin maka Nabi mengajarkan amalan, ya, mengajarkan doa. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita bersin maka beliau ajarkan, ya, untuk mengucapkan Alhamdulillah. Jadi cukup kita mengucapkan Alhamdulillah, ya. Nah, kemudian orang yang mendengarkan, ya, orang yang mendengarkan ketika kita bersin maka ia pun, ya, mengucapkan Yarhamkallah. Yarhamkallah artinya semoga Allah merahmatimu, ya, sebagaimana apa yang Allah tadi ucapkan ketika Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nah, kemudian orang yang bersin tadi ini adik-adik, ya, juga membalas orang yang mengucapkan Yarhamkallah dengan ucapan Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, itu ya adik-adik rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita dapat, ya, dari peristiwa ini. Kemudian adik-adik rahimani wa rahimakumullah, jadi ketika ruh sampai di bagian mata adik-adik, maka Nabi Adam pun melihat buah-buahan di dalam surga. Ya, ketika Nabi Adam atau ruh, ketika ruh, ya, sampai ke perut, ya, perut Nabi Adam, maka Nabi Adam ingin mendapatkan makanan. Lalu beliau melompat sebelum ruh sampai di kedua kakinya. Nah, oleh karena itu adik-adik, ya, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam mempunyai tabiat tergesa-gesa. Itulah sebabnya
Ya, manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Ya, sifatnya tergesa-gesa jika ingin menginginkan sesuatu. Ya, kurang sabar adik-adik. Demikian. Kemudian adik-adik rahimani wa rahimakumullah, setelah menciptakan, jadi Allah mengusap punggungnya Nabi Adam dan mengeluarkan keturunan-keturunan beliau darinya. Dan Allah Subhanahu wa taala adik-adik berfirman, aku menciptakan mereka untuk menjadi penduduk surga. Mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian mengusap punggung Nabi Adam lagi adik-adik dan mengeluarkan keturunannya. Lalu Allah berfirman, aku menciptakan mereka untuk menjadi penduduk neraka. Mereka akan beramal dengan amalan penduduk neraka. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, dari sini kita bisa mengambil ibrah pelajaran faedah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, ya, kama qala Rasulullah SAW, bahwasanya ya Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan ya penduduk surga dan penduduk neraka. Ya, seseorang itu telah diberikan takdirnya ya, yakni sebagai penduduk surga dan penduduk neraka. Ya, kurang lebih seperti itu adik-adik, ya maksud atau makna dari hadis. Nah, kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya kalau begitu wahai Rasulullah, untuk apa lagi kita beramal? Kata para sahabat. Namun Nabi SAW menjawab perkataan sahabat dengan jawaban bahwasanya beramallah. Ya, maksudnya kalian terus beramal karena Allah akan memudahkan seseorang dengan apa yang menjadi takdirnya. Maksudnya jika orang itu ditakdirkan penduduk surga, maka Allah akan mudahkan di dalam kehidupan dunia ini untuk melakukan amalan-amalan surga, ya, seperti melakukan amal-amal kebaikan. Sebaliknya adik-adik, apabila seseorang itu ditakdirkan sebagai penduduk neraka, maka ia akan condong dan cenderung kepada amalan-amalan neraka, yaitu amalan-amalan kejelekan, dosa, maksiat, dan seterusnya. Demikian ya, wallahu ta'ala a'lam. Nah, anak-anakku rahimani wa rahimakumullah, ya, dimanapun kalian berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian. Nah, kemudian adik-adik, setelah proses itu tadi, maka Nabi Adam pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama segala sesuatu kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, masih ingat ke kita ya perkataan para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyampaikan wahyu atau berfirman kepada mereka ya ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam. Ya. Mungkin adik-adik masih ingat ya di pelajaran episode yang pertama dan yang kedua. Namun apa kata malaikat ketika itu adik-adik? Maka mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan khalifah di bumi, di muka bumi yang akan membuat kerusakan di sana dan saling menumpahkan darah, sedangkan kami adalah makhluk yang senantiasa bertasbih dan mensucikanmu? Nah, akan tetapi adik-adik, Allah Subhanahu wa taala menjawab, ya, Allah lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, ya, Maha mengetahui ya apa yang tidak kamu ketahui. Demikian jawaban Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adik-adik rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, maka Allah pun mengajarkan nama segala sesuatu kepada beliau. Nah, kemudian Allah menyuruh malaikat untuk menyebutkan nama-nama itu adik-adik. Namun ternyata adik-adik, ya karena malaikat tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka tidaklah mengetahui nama-nama yang disebutkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka para malaikat itu pun mengakui bahwasanya Allah lebih mengetahui dan Maha mengetahui. Maka para malaikat berkata, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ya, sesungguhnya engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Iya. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun berkata kepada mereka, "Bukankah sudah kukatakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan." Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 32 dan 33 ya, sebagaimana perkataan malaikat tadi dan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, adik-adik rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian selanjutnya para malaikat dan iblis disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah ruh Nabi Adam alaihissalam selesai ditiupkan, maka Allah pun memerintahkan kepada para malaikat agar bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Nah, semua malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, ya, untuk menghormati Nabi Adam, bukan dalam rangka beribadah kepada Nabi Adam, karena kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau tidak boleh bersujud kepada selain Allah dalam rangka untuk beribadah. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, adapun iblis adik-adik, maka ia tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis enggan adik-adik. Iblis itu sifatnya sombong. Ia merasa lebih mulia dari Nabi Adam alaihissalam. Karena iblis itu adik-adik, dia merasa bahwa dia itu diciptakan dari api, sedangkan Nabi Adam diciptakan dari tanah. Padahal adik-adik, kemuliaan di hadapan Allah bukan karena jasadnya yang bagus atau keturunan yang mulia dan seterusnya. Akan tetapi adik-adik, kemuliaan di hadapan Allah itu hanyalah diraih dengan ketakwaan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Ya, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwanya. Jadi adik-adik, Allah tidak memandang wajah kita. Oh, si fulan ganteng, si fulan cakep mukanya, si fulana cantik, ya. Teman kamu gagah dan seterusnya, kulitnya halus, putih, sedangkan dia hitam, ya. Matanya besar dan seterusnya. Tidak boleh. Kita tidak boleh melihat manusia dari fisik dan jasadnya. Akan tetapi kita harus melihat apakah dia taat kepada Allah dan seterusnya. Dan Allah melihat seperti itu adik-adik. Allah itu tidak melihat wajah kita cantik, wajah kita ganteng, ya, kulit kita halus putih, ya, status kita atau kita memiliki kekayaan, punya banyak rumah, kendaraan, dan seterusnya. Bukan itu adik-adik, tetapi Allah melihat ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, jadi kemuliaan yang sesungguhnya diperoleh dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Nah, itu adalah definisi atau pengertian dari takwa menurut para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, bagaimana kisah ya diusirnya iblis dari surga karena akibat sifatnya yang sombong ya dan enggan untuk mendengarkan atau mengikuti perintah Allah agar bersujud kepada Nabi Adam? Maka anak-anakku, adik-adikku, dimanapun kalian berada, insya Allah Ta'ala kita akan lanjutkan dan dengarkan kisah selanjutnya di episode yang keempat. Episode iblis diusir dari surga. Nah, bagaimana kisahnya? Maka adik-adik tetap dukung channel kita ini ya. Jangan lupa adik-adik untuk like, komen, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi. Maka insya Allah adik-adik akan mendapatkan kelanjutan dari kisah-kisah anak muslim atau kisah teladan orang-orang terdahulu selanjutnya. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah, jangan lupa ya adik-adik terus semangat dalam melakukan amal-amal kebaikan
dan yang terutama adalah semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, maka kita akan terhindar dari kejahilan dan kebodohan, sehingga kita bisa memahami agama kita dengan baik dan benar, dan dapat mengamalkannya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan dan tuntunkan kepada umatnya. Nah, adik-adik rahimani wa rahimakumullah, sekian dulu ya dari kakak. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.